Selamat datang di Minum Malam, tempat di mana segelas cerita bukan hanya untuk menghilangkan dahaga, tapi untuk menelan rasa takut yang merayap pelan di tengkukmu. Malam ini, kita akan membuka tirai gelap dari sebuah kisah tentang dendam. Dendam hantu pocong yang tak pernah tenang di dalam kuburnya. Ia menunggu, ia mencari, dan mungkin ia sedang memperhatikanmu sekarang. Jadi, siapkan dirimu dan jangan pernah mendengarkan sendirian, karena malam ini kamu sedang minum malam. Malam di Desa Wonosari selalu punya caranya sendiri untuk membuat orang bergidik. Jalan setapak yang biasa ramai oleh anak-anak bermain berubah begitu senyap ketika matahari tenggelam. Hanya suara jangkrik dan gonggongan anjing yang sesekali pecah di kejauhan. Di atas kepala, langit gelap tanpa bintang, tertutup awan kelabu yang seperti menahan sesuatu. Pak Sarman, lelaki paruh baya dengan tubuh agak bungkuk, melangkah pulang dari surau dengan sendal jepitnya yang sudah usang. Kain sarungnya berkibar pelan tertiup angin, dan setiap langkah kakinya terasa berat. Malam itu, hawa dingin lebih menusuk dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang mengintai, menunggu dari balik gelap. Rumah Pak Sarman memang tidak jauh dari surau, tapi perjalanan itu harus melewati jalan yang membelah rumpun bambu tua yang oleh warga disebut Jalan Mati. Bukan tanpa alasan, karena beberapa kali orang mengaku melihat penampakan di sana. Namun Pak Sarman selalu menepis dengan kasar. Itu cuma omong kosong orang kampung, katanya. Malam itu berbeda. Dari kejauhan, suara angin yang biasanya menenangkan justru terdengar seperti bisikan lirih. Aroma tanah basah begitu menusuk hidung, bercampur dengan bau menyengat seperti kapur barus. Pak Sarman spontan berhenti. Matanya menyapu ke kiri dan kanan. Pohon bambu di tepi jalan bergoyang pelan, menimbulkan bunyi krek-krek yang terdengar aneh di telinganya. Ia menarik napas panjang, lalu mempercepat langkah. Tapi baru beberapa meter, ia merasa ada sesuatu di belakang, seperti bunyi gesekan. Bukan sendal, bukan sepatu, melainkan suara berat, seperti kain basah yang diseret di atas tanah. Pak Sarman menoleh sekilas. Kosong, jalan gelap, hanya diterangi lampu jalan yang remang, sebagian padam. Tapi perasaan diikuti itu semakin kuat. Jantungnya berdegup kencang dan bulu kuduknya meremang tanpa bisa dikendalikan. Siapa? Siapa itu? Gumamnya pelan. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara anjing menggonggong bersahutan dari kejauhan, seolah menandai sesuatu yang lewat. Pak Sarman menelan ludah, lalu menambah langkah. Namun suara itu kembali terdengar. Serak, serak, seperti kain terseret, mendekat perlahan. Bukan hanya itu, dari sudut matanya, ia menangkap bayangan putih melompat-lompat di ujung jalan. Matanya membelalak. Jangan main-main, Darmo. Aku masih hidup!" Teriaknya tiba-tiba. Suaranya tercekak. Nama itu terlontar begitu saja. Darmo, lelaki yang dulu pernah menolongnya, yang meninggal dengan membawa dendam karena hutang besar tak pernah dibayar. Pak Sarman kini benar-benar ketakutan. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski malam begitu menusuk. Langkahnya tergesa, nyaris berlari, tapi suara itu tak hilang. Setiap kali ia menoleh, bayangan putih itu tampak semakin dekat, lalu menghilang begitu saja, seolah ditelan kegelapan.
Suasana sekitar makin mencekam. Angin mendadak berhenti, suara jangkrik lenyap, seolah alam pun ikut menahan napas. Hanya suara degup jantung Pak Sarman yang terdengar memekakkan telinga sendiri. Ia sampai di persimpangan, tepat di bawah pohon beringin tua yang konon jadi tempat bersemayam makhluk halus. Nafasnya tersengal. Ia mencoba meyakinkan dirinya kalau semua hanya halusinasi. Tapi sebelum sempat melangkah lagi, ia melihat jelas bayangan putih itu berdiri di ujung persimpangan. Kain kafan membungkus tubuhnya rapat, wajahnya samar tapi kosong. Dan tubuh itu melompat sekali, dua kali, mendekat ke arahnya. Pak Sarman terpaku, kakinya kaku seakan tertancap ke tanah. Udara di sekitarnya mendadak berbau anyir, bercampur tanah kuburan basah. Samar-samar terdengar suara berat bergema, entah dari mana datangnya. Hutang belum dibayar. Suara itu menusuk ke dalam telinganya, membuat darahnya berdesir dingin. Dan tepat saat itu, lampu jalan padam, gelap total. Pak Sarman hanya bisa meraba-raba dalam kegelapan. Ketika ia mencoba mundur, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh perlahan, dan di sanalah, hanya beberapa jengkal dari wajahnya, sosok putih itu sudah berdiri diam, menatap tanpa mata. Sejak malam di persimpangan itu, hidup Pak Sarman tidak lagi sama. Wajahnya pucat, matanya selalu gelisah, dan setiap malam ia memilih tidur lebih awal, tapi jarang benar-benar bisa terlelap. Rumah kayu jati peninggalan orang tuanya yang biasanya terasa hangat, kini berubah dingin dan mencekam. Di ruang tamu, hanya ada sebuah lampu minyak yang menyala redup. Cahaya oranyenya bergoyang setiap kali angin malam menembus celah dinding kayu. Bayangan perabotan tua menari di dinding, membuat bentuknya menyerupai sosok manusia. Hawa lembab menyeruak dari lantai, bercampur bau anyir yang entah dari mana asalnya. Rina, anak perempuannya yang baru berusia 23 tahun, mulai merasakan hal aneh sejak malam itu. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Awalnya, ia mengira hanya ulah ranting yang tertiup angin. Tapi ketika diperhatikan, ketukan itu teratur, keras, seakan seseorang memang mengetuk dari luar. Malam itu, ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. 3 kali, tepat di jendela kayu dekat tempat tidurnya. Rina memberanikan diri turun dari ranjang. Kakinya menyentuh lantai dingin yang berderit pelan. Ia mendekati jendela. Jantungnya berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, ia menyingkap tirai lusuh itu. Kosong. Hanya halaman rumah gelap, diterangi cahaya bulan separuh. Namun, aroma tanah basah yang menusuk tiba-tiba menyeruak masuk, membuat perutnya mual. Rina buru-buru berlari ke kamar ayahnya. Bapak dengar ketukan itu?" Suaranya bergetar. Pak Sarman yang belum tidur hanya terdiam. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menoleh ke arah anaknya, wajahnya tegang. "Rina, kalau ada suara lagi, jangan dibuka. Jangan pernah coba nengok keluar." Rina mengernyit bingung. "Tapi Pak, siapa yang ngetuk tengah malam begitu?" Pak Sarman menarik napas berat. "Bukan manusia, Nak. Itu dia lagi nunggu di luar." Suasana semakin tegang. Dari luar, angin malam bertiup membawa suara lirih seperti orang menangis. Suara itu naik turun, kadang dekat, kadang jauh, tapi jelas bukan suara orang kampung. Mereka berdua terdiam, hanya bisa saling pandang. Beberapa menit kemudian, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Bukan dari jendela kamar Rina,
tapi dari pintu depan rumah. Duk, duk, duk. Kayu pintu bergetar, membuat gantungan kunci yang menempel di dinding ikut berdering kecil. Pak Sarman berdiri dengan tangan gemetar, menatap pintu itu. Wajahnya pucat pasi. Dia datang lagi, bisiknya hampir tak terdengar. Rina menggenggam lengan ayahnya erat. "Pak, jangan dibuka, aku takut." Mereka hanya bisa berdiri terpaku, mendengar suara itu berulang-ulang. Ketukan keras diikuti hembusan angin dingin yang membuat lampu minyak bergoyang lebih liar, nyaris padam. Bau busuk semakin pekat, menusuk hidung, persis bau kain basah bercampur tanah kuburan. Lalu, tiba-tiba semua ketukan berhenti, hening. Suasana sunyi justru membuat jantung keduanya makin tak karuan. Mereka menunggu, menanti apa yang akan terjadi. Tanpa diduga, seekor anjing tetangga menggonggong keras dari luar rumah. Suaranya melengking panjang, seolah melihat sesuatu. Rina memberanikan diri mengintip dari celah jendela ruang tamu. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok pocong berdiri kaku di halaman, tepat menghadap rumah mereka. Tubuhnya terbungkus kain kafan kusam. Kepalanya menunduk sedikit, seolah memperhatikan rumah itu. Ia tak bergerak, tak bersuara, hanya berdiri. Rina menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia mundur perlahan. "Bapak, pocong itu ada di luar. Dia ngeliatin kita." Suaranya bergetar hebat. Pak Sarman hanya bisa menunduk, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Aku tahu, Nak, dia nggak akan pergi sebelum aku bayar." Malam semakin larut, angin berhenti bertiup, seakan semua menunggu sesuatu. Tapi ketika mereka berdua memberanikan diri membuka pintu untuk memastikan halaman rumah kosong, sosok itu lenyap begitu saja. Namun, tepat di depan pintu, tergeletak sehelai kain kafan kotor, basah, bau, dan masih meneteskan tanah basah seakan baru diangkat dari dalam kubur. Rina menjerit histeris. Pak Sarman jatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Mereka tahu, pocong itu bukan lagi sekadar bayangan. Ia sudah masuk ke dalam lingkaran hidup mereka, meninggalkan tanda bahwa terornya baru saja dimulai. Sejak kain kafan kotor itu ditemukan di depan rumah, suasana makin mencekik. Pak Sarman tidak lagi bisa tidur nyenyak. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, tubuh gemetar, dan mata yang merah karena takut memejamkan diri. Rina pun ikut merasakan, seolah ada yang terus mengintai mereka dari setiap sudut rumah. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Sarman akhirnya tertidur di kursi ruang tamu. Tapi tidurnya bukanlah tidur biasa. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah pemakaman tua. Kabut tebal menyelimuti setiap misan. Dari balik kabut muncullah sosok yang sudah ia kenal, Pak Darmo. Tapi kali ini bukan pocong, melainkan wujudnya semasa hidup, mengenakan baju lusuh, wajahnya sayu penuh luka. "Man, hutangmu belum lunas. Kau pikir aku lupa?" Suara Pak Darmo terdengar berat, namun jelas menusuk hati. Pak Sarman meronta dalam mimpinya. "Darmo, aku janji, aku akan bayar, asal jangan ganggu anakku." Sebelum sempat menjawab, sosok Darmo perlahan berubah. Tubuhnya terbungkus kain kafan, wajahnya membiru, matanya kosong, dan dengan satu lompatan keras, ia menubruk ke arah Sarman. Pak Sarman terbangun dengan teriakan, nafasnya tersengal, dadanya berdegup seperti hampir pecah.
Ia terdiam, lalu sadar sesuatu. Pintu rumahnya terbuka lebar. Padahal ia ingat betul tadi sudah dikunci. Hawa dingin langsung menyeruak masuk, menusuk kulit hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Aroma tanah basah kembali memenuhi ruangan, lebih pekat dari sebelumnya. Lampu minyak bergetar, lalu padam, gelap total. "Pak, apa yang terjadi?" Suara Rina terdengar lirih dari kamarnya, terdengar gemetar. Pak Sarman menoleh ke arah anaknya yang baru keluar dengan wajah ketakutan. "Rina, jangan dekat-dekat, tetap di belakang Bapak." Namun sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, sebuah suara bergema dari dalam gelap, berat, serak, dan seperti berasal dari bawah tanah. "Hutang dibawa mati, tetap harus dibayar." Suara itu membuat lantai kayu bergetar. Rina langsung berteriak histeris, "Bapak, itu suaranya, ada di dalam rumah." Pak Sarman melangkah mundur, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk, terlihat sosok itu. Pocong berdiri kaku, tubuhnya membungkuk sedikit, lalu bergerak melompat 1 kali, 2 kali, mendekat perlahan. Rina menjerit, memeluk ayahnya erat. "Pak, jangan biarin dia dekat." Pak Sarman menutup wajahnya dengan tangan, tapi tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. "Darmo, ampun, mohon ampun, aku akan bayar hutangmu, jangan ganggu aku lagi." Pocong berhenti tepat di depan mereka. Udara jadi semakin dingin, seperti berada di dalam liang lahat. Bau anyir bercampur kapur barus begitu menyengat hingga membuat dada sesak. Sosok itu mendekatkan wajah pucatnya, hanya sejengkal dari wajah Pak Sarman. Suaranya menggema lagi. "Bayar, sekarang." Tiba-tiba, tubuh Pak Sarman terhempas sendiri, jatuh ke lantai. Matanya melotot, napasnya terhenti seketika. Rina menjerit, mengguncang tubuh ayahnya yang kini terbaring kaku. Tubuh Pak Sarman dingin, wajahnya pucat, dan bibirnya membiru. Namun ada sesuatu yang aneh. Di genggaman tangannya, ada selembar uang kuno yang sudah kusut, berbau tanah. Uang yang tidak pernah ada di rumah mereka sebelumnya. Rina menangis terseduh, sementara sosok pocong itu lenyap begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk jam. Pagi harinya, warga desa geger. Mereka menemukan Pak Sarman sudah meninggal dengan posisi seperti mayat. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Namun hal yang membuat semua orang terdiam ngeri adalah satu hal. Kuburan Pak Darmo yang semula tertutup rapat, kini terbuka. Tanahnya berantakan dan kain kafannya menghilang. Dan yang lebih mengerikan lagi, kain kafan itu ditemukan melilit erat kaki jenazah Pak Sarman, seolah-olah ia yang harus menggantikan posisi di dalam kubur. Warga masih berbisik-bisik hingga hari ini. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, suara ketukan dari dalam rumah kosong Pak Sarman masih terdengar. Dan kadang, kain kafan yang mengikat kakinya terlihat basah kembali, seolah-olah baru saja diangkat dari tanah kubur. Dan begitulah akhir hidup Pak Sarman. Hutang yang ia kira bisa ia lupakan, justru menjeratnya hingga ke liang kubur. Pelajaran dari cerita ini jelas. Jangan pernah sepelekan hutang. Karena meski manusia bisa lupa, arwah yang membawa dendam tidak akan pernah melupakan. Dan itulah, cerita malam ini berakhir. Tapi ingat, tetap berdoa dan jauhi dari hal-hal yang negatif. Terima kasih sudah berani singgah di Minum Malam. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah horor lainnya. Berikan like jika kamu masih sanggup mendengarkan dan lanjutkan menonton cerita lainnya kalau kamu memang cukup berani. Sampai jumpa
di malam berikutnya, di tempat yang sama, di Minum Malam.